Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan saya Tasya Aulia. Saya Amelia Putri Mayanti. Saya Rila Putri Fatani. Pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai perancangan sistem basis data untuk aplikasi pemesanan barang pada Metro Swalayan untuk memenuhi mata kuliah basis data. Baik, pada bagian latar belakang ini kami ingin menjelaskan alasan dan dasar dari pembuatan sistem yang kami rancang. Pertama, perkembangan teknologi informasi saat ini telah mengubah cara sistem perdagangan berjalan. Proses jual beli yang dulu dilakukan secara konvensional, kini mulai beralih ke sistem digital. Hal ini tidak hanya mempermudah konsumen, tapi juga membantu pelaku usaha dalam meningkatkan efisiensi operasionalnya. Metro Swalayan sendiri merupakan salah satu tempat belanja yang cukup dikenal di Kota Malang, khususnya di kalangan mahasiswa, karena lokasinya yang strategis, berada di Jalan Sibiragura dan harga produknya yang terjangkau. Namun, karena lahan parkir yang terbatas dan kondisi jalan yang sering macet, banyak pelanggan yang akhirnya enggan untuk datang langsung berbelanja. Melihat kondisi tersebut, kami mengajukan solusi berupa perancangan aplikasi pemesanan barang melalui internet untuk Metro Swalayan, agar pelanggan bisa berbelanja tanpa harus datang langsung ke toko. Namun, penelitian ini belum sampai pada tahap implementasi aplikasi, melainkan masih berfokus pada tahap perencanaan sistem basis data. Di sini kami melakukan analisis kebutuhan data dan perancangan struktur basis data menggunakan Entity Relationship Diagram serta model relasional. Yang akan kami bahas pada kali ini ada 8 poin. Yang pertama, business rule, kemudian himpunan entitas, atribut dan key, himpunan relasi, kardinalitas dan partisipasi, diagram VR, dan yang terakhir adalah diagram relasional. Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan pada bagian latar belakang tadi, langkah selanjutnya yang kami lakukan adalah merancang sistem basis data yang dapat menggambarkan kebutuhan operasional di Metro Swalayan. Sebelum membuat rancangan diagram, kami terlebih dahulu menyusun business rule. Business rule ini berfungsi untuk menggambarkan hubungan antara entitas yang ada dalam sistem, seperti pelanggan, produk, pesanan, dan admin. Bisnis role yang kami rancang ada 7. Yang pertama adalah satu kategori dapat memiliki banyak produk, tetapi setiap produk hanya termasuk dalam satu kategori. Yang kedua adalah setiap produk memiliki stok, harga jual, dan satuan yang dikelola oleh admin. Selanjutnya, setiap pelanggan atau member dapat melakukan lebih dari satu transaksi, tetapi setiap transaksi hanya dilakukan oleh satu pelanggan. Yang keempat adalah setiap admin atau pegawai dapat memproses banyak transaksi, tetapi setiap transaksi hanya dicatat oleh satu admin. Yang kelima adalah setiap transaksi dapat melibatkan lebih dari satu item, dan setiap item dapat muncul dalam banyak transaksi. Yang keenam, setiap detail transaksi mencatat beberapa jumlah item yang dibeli dan subtotal harga untuk item tersebut. Yang ketujuh atau yang terakhir, setiap kategori pelanggan, admin, dan produk harus ada terlebih dahulu sebelum bisa digunakan dalam transaksi. Melalui aturan bisnis ini, kami bisa menentukan bagaimana setiap entitas saling berinteraksi. Dengan adanya bisnis rule ini, rancangan sistem basis data dapat menjadi lebih terarah dan logis, karena setiap hubungan antar data sudah didefinisikan dengan jelas sebelum masuk ke tahap pembuatan diagram IR. Poin selanjutnya yaitu entitas, atribut, dan key. Untuk entitas pelanggan, memiliki atribut ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, email, alamat, dan point reward. Untuk entitas pelanggan sendiri, memiliki primary key yaitu ID pelanggan. Kemudian entitas admin. Entitas admin memiliki atribut ID admin, nama admin, username, dan password. Untuk entitas admin sendiri memiliki primary key yaitu ID admin. Kemudian entitas keranjang. Entitas keranjang memiliki atribut ID keranjang dan ID pelanggan. Entitas keranjang sendiri memiliki primary key yaitu ID keranjang, kemudian memiliki foreign key yaitu ID pelanggan. Untuk entitas pesanan memiliki atribut ID pesanan, ID pelanggan, tanggal pesanan, dan status pesanan. Entitas pesanan sendiri memiliki primary key yaitu ID pesanan, kemudian memiliki foreign key yaitu ID pelanggan. Yang selanjutnya, entitas transaksi. Entitas transaksi memiliki atribut ID transaksi, tanggal transaksi, ID pelanggan, ID admin, dan total harga. Untuk entitas transaksi sendiri memiliki primary key, yaitu ID transaksi, dan foreign key, ID pelanggan, dan ID admin. Selanjutnya yaitu entitas detail keranjang. Entitas detail keranjang memiliki atribut ID detail keranjang, ID keranjang, kode item, jumlah item, dan harga satuan.
Untuk entitas detail keranjang sendiri memiliki primary key, yaitu ID detail keranjang. Kemudian memiliki foreign key, yaitu ID keranjang dan kode item. Kemudian entitas detail pesanan. Entitas detail pesanan memiliki atribut ID detail pesanan, ID pesanan, kode item, jumlah item, dan harga satuan. Untuk entitas detail pesanan ini memiliki primary key ID detail pesanan. Kemudian memiliki foreign key ID pesanan dan kode item. Kemudian entitas detail transaksi. Entitas detail transaksi memiliki atribut ID detail, jumlah item, kode item, ID transaksi, dan subtotal. Untuk entitas detail transaksi ini memiliki primary key ID detail dan untuk foreign key-nya kode item dan ID transaksi. Yang selanjutnya yaitu entitas kategori. Entitas kategori memiliki atribut ID kategori dan nama kategori. Entitas kategori memiliki primary key yaitu ID kategori. Kemudian yang terakhir entitas item. Entitas item memiliki atribut kode item, barcode, nama item, stok, satuan, harga jual, dan ID kategori. Entitas item ini memiliki primary key kode item dan memiliki foreign key ID kategori. Untuk poin selanjutnya yaitu himpunan relasi. Yang pertama, pelanggan memiliki keranjang. Yang kedua, keranjang memiliki detail keranjang. Yang ketiga, detail keranjang berisi item. Yang keempat, keranjang menghasilkan pesanan. Yang kelima, pesanan memiliki transaksi. Yang keenam, detail pesanan memuat item. Yang ketujuh, admin memproses transaksi. Yang kedelapan, transaksi memiliki detail transaksi. Yang kesembilan, detail transaksi memiliki item. Dan yang terakhir, kategori memiliki item. Yang selanjutnya yaitu kardinalitas. Yang pertama, hubungan antara pelanggan dan keranjang, yaitu one to many. Satu pelanggan dapat mempunyai beberapa keranjang, tetapi satu keranjang hanya milik satu pelanggan. Yang kedua, hubungan antara keranjang dan detail keranjang, yaitu one to many. Satu keranjang berisi beberapa detail, dan setiap detail pasti memiliki satu keranjang. Yang ketiga, hubungan antara detail keranjang dan item, yaitu many to one. Satu item dapat muncul di banyak detail keranjang, tetapi setiap detail keranjang hanya memuat satu item. Yang keempat, hubungan antara keranjang dan pesanan, yaitu one to one. Satu keranjang dapat menghasilkan satu pesanan dan satu pesanan berasal dari satu keranjang. Yang kelima yaitu hubungan antara pesanan dan transaksi, yaitu one to one. Satu pesanan menghasilkan satu transaksi pembayaran. Kemudian keenam yaitu hubungan antara detail pesanan dan item, yaitu many to one. Satu item dapat muncul di banyak detail pesanan, tetapi setiap detail pesanan hanya memuat satu item. Yang ketujuh, hubungan antara admin dan transaksi. One to many. Satu admin dapat memproses banyak transaksi, sedangkan satu transaksi hanya dilakukan oleh satu admin. Yang kedelapan, hubungan antara transaksi dan detail transaksi. One to many. Satu transaksi memiliki banyak detail transaksi. Kemudian kesembilan, hubungan antara detail transaksi dan item. Many to one. Setiap detail transaksi berhubungan dengan satu item, dan item dapat muncul di banyak detail transaksi. Dan yang terakhir, yang ke-10, hubungan antara kategori dan item, yaitu one to many. Satu kategori memiliki banyak item, sedangkan satu item memiliki satu kategori. Baik, yang selanjutnya yaitu poin partisipasi. Yang pertama, hubungan pelanggan dengan keranjang memiliki partisipasi total pada keduanya, yang mana satu pelanggan dapat memiliki beberapa keranjang, dan setiap keranjang pasti dimiliki oleh satu pelanggan. Selanjutnya yaitu hubungan antara keranjang dan detail keranjang, di mana keranjang memiliki partisipasi parsial dan detail keranjang memiliki partisipasi total. Satu keranjang dapat memiliki banyak detail keranjang, setiap detail keranjang harus terhubung ke satu keranjang. Untuk poin ketiga yaitu hubungan detail keranjang dengan item, yang mana detail keranjang memiliki partisipasi parsial dan item memiliki partisipasi total, di mana satu item dapat muncul di beberapa detail keranjang dan setiap detail keranjang wajib memiliki satu item. Selanjutnya, hubungan antara keranjang dan pesanan.
keranjang memiliki partisipasi parsial dan pesanan memiliki partisipasi total. Satu keranjang hanya dapat menghasilkan satu pesanan, sedangkan setiap pesanan pasti berasal dari satu keranjang. Selanjutnya yaitu hubungan antara pesanan dengan transaksi, di mana keduanya memiliki partisipasi total. Setiap pesanan menghasilkan satu transaksi, dan setiap transaksi berasal dari satu pesanan. Selanjutnya yaitu hubungan antara detail pesanan dengan item, di mana detail pesanan ini memiliki partisipasi parsial, sedangkan item memiliki partisipasi total. Satu item dapat muncul di beberapa detail pesanan, sedangkan setiap detail pesanan harus terhubung ke satu item. Selanjutnya yaitu hubungan antara admin dengan transaksi, di mana admin memiliki partisipasi parsial, sedangkan transaksi memiliki partisipasi total. Satu admin dapat memproses banyak transaksi, dan setiap transaksi harus diproses oleh satu admin. Selanjutnya yaitu hubungan antara transaksi dengan detail transaksi, di mana keduanya memiliki partisipasi total. Transaksi selalu memiliki detail transaksi, dan detail transaksi tidak ada tanpa transaksi. Untuk selanjutnya yaitu detail transaksi dengan item, di mana detail transaksi ini memiliki partisipasi parsial dan item memiliki partisipasi total. Satu item dapat muncul pada beberapa detail transaksi. Setiap detail transaksi harus terhubung ke satu item. Baik, untuk yang hubungan terakhir yaitu kategori dan item, di mana keduanya memiliki partisipasi total. Setiap kategori harus memiliki satu atau lebih item. Setiap item wajib termasuk dalam satu kategori. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai diagram ER. Pada model ER, basis data dinyatakan sebagai sekumpulan himpunan entitas yang saling berelasi. Berikut ditampilkan diagram ER. Diagram ER ini menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem, mulai dari pelanggan yang memiliki satu atau lebih keranjang, kemudian keranjang tersebut menghasilkan pesanan yang selanjutnya diproses menjadi transaksi oleh admin. Setiap transaksi memiliki data transaksi yang berisi item-item yang dibeli. Sedangkan item sendiri termasuk ke dalam kategori tertentu. Diagram ini menunjukkan alur data dari pelanggan hingga transaksi secara terstruktur dan saling terhubung. Baik, selanjutnya disajikan diagram relasional. Dalam model relasional, basis data direpresentasikan sebagai kumpulan relasi-relasi. Diagram relasional ini menggambarkan hubungan antar tabel dalam sistem basis data. Tabel-tabel seperti pelanggan, admin, keranjang, pesanan, dan transaksi saling terhubung melalui primary key dan foreign key. Hubungan ini menunjukkan alur data dari pelanggan yang melakukan pemesanan, pengelolaan data oleh admin, hingga tercatat sebagai transaksi. Baik, untuk yang selanjutnya disajikan diagram relasional. Dalam model relasional, basis data direpresentasikan sebagai kumpulan relasi-relasi. Dalam relasional ini menggambarkan hubungan antar tabel dalam sistem basis data. Tabel-tabel seperti pelanggan, admin, keranjang, pesanan, dan transaksi saling terhubung melalui primary key dan foreign key. Hubungan ini menunjukkan alur data dari pelanggan yang melakukan pemesanan, pengelolaan data oleh admin, hingga tercatat sebagai transaksi. Struktur relasional ini membantu agar data tetap rapi, saling terhubung dengan baik, dan tidak terjadi kesalahan antar tabel dalam sistem. Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan berdasarkan sistem basis data yang sudah dirancang untuk mendukung pengelolaan data di metro swalayan, proses perancangan meliputi analisis kebutuhan data, penyusunan business rule, pembuatan entity relationship diagram atau ERD, dan pengembangan model relasional yang mencakup entitas kategori, produk, pelanggan, admin, pesanan, keranjang, dan transaksi. Hasil perancangan menggambarkan hubungan antar entitas secara sistematis dan struktur. Sistem basis data ini diharapkan membantu pengelolaan stok dan transaksi agar lebih efisien, konsisten, dan terintegrasi, dan dapat menjadi dasar pengembangan aplikasi pemesanan daring metro swalayan di masa mendatang. Sekian dari kelompok kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.